Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku semuanya dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa di edisi harian. Bagaimana perasaan dia setelah tidak berkomunikasi dengan kamu ya? Judul ini di request dari sahabat kita ya. Semua judul yang ada di sini adalah request dari sahabat kita semua. Dan sahabat kalau yang belum pernah request, kalau ingin request silahkan di komen atau langsung Des aku mau request ini gitu ya. Oke. Nanti akan diusahakan atau akan diupayakan untuk direalisasikan. Oke. Ya, semoga berkenan untuk yang request judul ini ya. Semoga bisa mewakili daripada pertanyaan sahabat semua ya. Oke, edisi harian bagaimana perasaan dia setelah tidak berkomunikasi dengan kamu bersama Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa. Di sini ada 4 file, inisial D, inisial J, dan inisial E juga inisial R. Sahabat semua bisa memilih salah 1, salah 2, salah 3 atau dipilih ke semuanya. Dan Kondes ingatkan ini adalah general reading. Bisa resonate atau tidak, bisa terbolak-balik ya, bisa vice versa ya. Kalian bisa memilih salah satunya dan ingat jangan dijeda saat ada iklan ya, karena bisa memutus energi kalian. Oke, silakan dipilih ya. Kalau kalian kekurangan waktu boleh di pause dulu kemudian di play kembali. Silakan 5 detik dimulai dari sekarang. Oke, sekarang kita mulai dari file yang pertama, huruf D ya. Edisi harian bagaimana perasaan dia setelah tidak komunikasi dengan kamu. Apa yang akan terjadi? Mari kita ulik ya. Tapi terlebih dahulu Kondes akan memaknai daripada huruf D. Ya. Huruf D atau inisial D. Halo yang request huruf D. Jika dimulai dengan huruf D maka orang ini memiliki kemauan keras, bakat bisnis dan wibawa. Ia terlahir untuk melakukan bisnis. Orang ini cermat dalam urusan orang ini cermat dalam urusan kebersihan, dapat dipercaya dan gemar menolong ya. Oke. D. Halo D. Kondes akan tebar kartunya. Edisi harian bagaimana perasaan dia setelah tidak komunikasi dengan kamu, kira-kira bagaimana ya? Tetap bertahan. Tetap bertahan. Tetap cinta, oke. Tetap menganggap kamu adalah motivasinya, menganggap kamu adalah orang yang sangat disayang oleh dia. Ya, dan tetap cinta sekali, sayang sekali. Cuma setelah tidak berkomunikasi dengan kamu dia merasa tidak nyaman. Ya, tidak nyaman karena kamu adalah kenyamanannya. Jadi kayak kepikiran terus kenapa sih kamu ini tiba-tiba tidak mengajak komunikasi, tiba-tiba mengambil keputusan yang begitu dahsyatnya. Dia tidak nyaman, selalu gelisah, selalu kepikiran kamu. Kalau untuk cintanya tetap bertahan, tetap mencintai, tetap menganggap kamu itu segalanya bagi dia ya. Karena kamu seseorang yang diharapkannya dan tetap bahagia, tapi cuma tidak nyaman aja. Dia tidak kemana-mana, dia tetap bertahan. Tetap mencintai ya. Oke, file 1 tidak ada klarifikasi. Kalau kalian ada di ranah ini dan ingin mempertegas atau memperjelas silakan personal reading kepada Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa. Untuk syaratnya ada di deskripsi, nomor WA-nya ada di deskripsi. Silakan hubungin Kondes. Oke, God bless you. Bye. Oke, masih bersama Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa di edisi harian. Bagaimana perasaan dia setelah tidak berkomunikasi dengan kamu? Ya, edisi harian. Kondes akan maknai terlebih dahulu huruf E. Huruf E, orang-orang yang namanya dimulai dengan huruf E kuat dalam komunikasi, dalam hal komunikasi dengan orang lain. Ia mempunyai kepribadian magnetik dan gampang bergaul, tapi tidak terlalu setia dalam urusan cinta. Ini pengetahuan aja sebagai tambahan ya. Bukan sebagai pedoman ya. Kalau makan bakso itu ini adalah sausnya, tapi tanpa saus pun bakso tetap bakso dan enak gitu.
Ini hanya pengetahuan aja, kalau bisa buat candaan gitu ya. Kalau kalian punya teman gitu, hei kamu nggak setia ya, paling ditonjok. Oke ya, kita lanjut untuk edisi harian. Berdasarkan tebar kartunya, bagaimana perasaan dia setelah tidak komunikasi dengan kamu? Ada yang namanya suatu keberhasilan, ada harapan, ada kebahagiaan, karena dia memang sudah ada orang ketiga ya, dan dia tidak menegaskan apa-apa, santai dia, karena memang mungkin kamu yang jadi orang setelah orang ketiga ini, atau kamu yang menjadi sebelum orang ketiga ini. Dia ada orang ketiga, jadi santai saja, tidak komunikasi dengan kamu, dia nggak masalah kok nih di sini, ya kan, tegas, dia tidak menegaskan apa-apa, dia tidak meyakinkan kepada kamu tentang sesuatu apa yang dia rasakan, atau dia tidak ada perasaan apa-apa, udah santai gitu, karena ada kebahagiaan dia sudah punya keluarga kan. Kalian berdiri dengan orang yang sudah punya keluarga, diantaranya seperti itu ya. Atau kamu memang sudah berkeluarga dan berdiri dengan dia, ini bisa vice versa ya. Atau kalian sama-sama sudah punya keluarga, ini untuk hubungan yang sudah berkeluarga, atau single parent dengan orang yang sudah berkeluarga, atau lajang dengan orang yang sudah berkeluarga. Kamu tinggalkan, tidak komunikasi dengan kamu, dia santai, enjoy saja, karena dia memang sudah ada orang lain, dan mungkin dengan kamu itu ya nggak terlalu serius gitu, cuma sebagai mengisi waktu senggang gitu, atau have fun gitu aja, kayak saling membutuhkan gitu. Dia nggak masalah nih, dia tidak menegaskan apa-apa tentang perasaan dia, tetap bahagia. Ini bahagia, justru dia akan merasa bahagia karena tidak ada kamu. Ini merasa harapan bahagia bersama orang ketiga, suatu keberhasilan ya, kebahagiaan dengan orang ketiga, tidak masalah buat dia ya. Jadi ya udah, biarin aja sih, lupain aja orang seperti ini, orang dia juga udah ada orang lain ini ya enggak. Kalau kalian yang berdiri ya, ini file 2 untuk orang yang sudah berpasangan, untuk single parent ketemu lajang, atau single parent ketemu yang udah berkeluarga. Ini untuk orang yang sudah punya hubungan, tidak berkomunikasi dengan kamu, dia justru berharap bahagia dengan orang ketiga gitu ya. File 2 seperti itu. Kalau kalian tidak resonat, berarti bukan energi kalian ini ya. Oke, file 2 tidak ada klarifikasi. Kalau kalian mengharapkan atau ingin detail, silakan hubungi Gondes Mendes personal reading. Syarat-syaratnya ada di deskripsi, atau nanti Gondes kirim deskripsinya. Gondes kirim fresh listnya ya. Oke. Terima kasih, God bless you. File 2. Dia tidak memikirkan apapun, dia santai karena dia sudah ada orang ketiga dan dia bahagia bersama mereka gitu. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi harian. Bagaimana perasaan dia setelah tidak berkomunikasi dengan kamu? Di sini ada inisial J. File ketiga. Inisial J, kita maknai terlebih dahulu ya sahabat semua. Huruf J melambangkan ambisi yang membaca. Jika nama seseorang dimulai dengan huruf J, ia adalah orang yang tidak henti-hentinya berupaya meraih apa yang dia inginkan dalam hidup. Orang ini mencari pasangan yang sepadan secara intelektual atau yang lebih pintar lagi. Kalau kamu tidak pintar, jangan mau jadi pasangan J, karena dia tidak membutuhkan orang yang tidak sepadan, tidak membutuhkan orang yang tidak pintar tapi dia membutuhkan orang yang pintar, bahkan justru lebih pintar dari dia gitu. Kalau kalian tidak sepadan, mending mundur aja. Gondes, iya bercanda, just kidding. Oke, Gondes akan tebar kartunya. Edisi harian, bagaimana perasaan dia setelah tidak komunikasi dengan kamu? Ada pertengkaran, ini yang memicu kalian tidak ada berkomunikasi ya. Ada berbagi kasih, ya ampun. Bahkan sebagian ada yang ingin pergi menikah karena udah punya pasangan sebelum kamu sebetulnya. Ini ada karena pengkhianatan.
Dia nggak ngerasa letih, dia nggak ngerasa putus asa. Ya iyalah, karena dia sudah mempunyai keluarga sebagian ya. Dia kembali pada keluarganya. Cuman dia sama kamu itu berbagi kasih ya, menggunakan kesempatan yang ada atau peluang yang ada. Di sini terjadi pertengkaran sehingga membuat kalian tidak berkomunikasi. Tapi buat dia itu hal yang biasa. Ini bisa vice versa ya. Karena dia sendiri juga sebetulnya sudah punya pasangan lain untuk menikah dengan dia. Itu sebentuk pengkhianatan. Ya, jalan sama kamu tapi nikahnya sama orang lain. Ada di antaranya. Ada yang sudah berkeluarga dan berdiling dengan kamu. Ya, itu juga sebuah pengkhianatan. Berbagi kasih, meninggalkan keluarganya. Tapi buat dia tidak bermasalah. Dia tidak putus asa, tidak komunikasi dengan kamu, tidak masalah. Karena hubungan ini hanya terjadi pertengkaran dan pertengkaran selalu, yang membuat dia juga tidak masalah. Ada juga sebagian di sini tidak ada komunikasi atau kalian jeda atau memang sudah selesai. Ini karena dia merasa hubungan ini hanya bertengkar dan pernah tidak menemui titik temu gitu ya, tidak pernah menemui kesepakatan karena kalian memang saling ego masing-masing, yang satu ingin seperti ini, yang satu ingin seperti ini hubungan kalian ya. Akhirnya apa? Bertengkar akhirnya ini bisa vice versa, salah satu di antara kalian berbagi kasih dengan yang lain dan akan menikah dengan yang lain. Seperti itu. Ini bentuk pengkhianatan, iya, bentuk pengkhianatan, tapi segala sesuatu dimulai karena ada pertengkaran yang tidak menemui titik temu atau menemui kesepakatan untuk bersama lagi gitu. Jadi ya sudah gitu. Dia mencari berbagi kasih dengan orang lain dan dia akan menikah dengan orang lain. Makanya komunikasi ini terhenti dan tidak berpengaruh pada dia. Walaupun tidak berkomunikasi dengan kamu, dia tidak putus asa ya. Sebetulnya ini bukan bagian dari pengkhianatan sih, cuman karena memang terjadi pertengkaran dan hubungan ini memang sudah tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Yang satu nggak mau mengalah, yang satu nggak mau mengalah. Jadi ya udah ambil jalan pintas. Terutama dia, ini bisa vice versa ya. Ini bisa kamu yang ngejalanin, bisa dia yang ngejalanin. Dia berbagi kasih dengan yang lain dan dia menemukan sosok yang memang layak untuk diajak untuk menikah ya, dia akan menikah, dia akan serius. Ini bukan pengkhianatan menurut Gondes ya, dan dia tidak akan putus asa dengan tidak komunikasi dengan kamu. Dia justru akan menikah atau melakukan hubungan serius dengan yang lain, berbagi kasih dengan yang lain. Karena pertengkaran membuat dia jemu ya, mungkin ego kamu yang lebih tinggi atau ego dia yang lebih tinggi atau kesombongan dia yang lebih dominan, jadi membuat kamu itu lelah untuk bersama dia gitu, dan kemudian dia berbagi kasih dengan yang lain dan kamu ingin menikah dengan yang lain atau kamu ingin serius dengan yang lain. Ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik, bisa dia yang akan menikah dengan yang lain tapi bisa dengan kamu yang meninggalkan untuk tidak komunikasi dengan dia. Tapi kita berbicara tentang dia, jadi dia tidak masalah gitu. Letakkan energi kalian ya, di mana energi kalian, ini energi kalian atau energi dia gitu ya. Oke? Dia tidak putus asa, tidak komunikasi dengan kamu, tidak bersama kamu lagi, tidak masalah. Dia sudah menemukan sosok untuk diajak menikah lagi atau diajak untuk hidup bersama atau membangun rumah tangga. Karena hidup bersama kamu tidak ada kebahagiaan, yang ada cuma pertengkaran. Seperti itu ya. Dia tidak merasa putus asa. Dia akan meninggalkan kamu dan dia akan pergi. Seperti itu. Oke? God bless you, file 3. Semoga bisa menjadi pencerahan ya. God bless you, Allah memberkatimu. Amin. Halo, file 4 masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Edisi harian. Bagaimana perasaan dia setelah tidak berkomunikasi dengan kamu? File 4. Ada inisial R. Kita maknai terlebih dahulu ya. Huruf R. Ia adalah orang yang setia, welas asih dan penyayang. Ia menyukai tantangan dan memiliki kepribadian yang luas. Ia ingin hidup dalam damai dan menginginkan kesepadanan intelektual dengan pasangannya. Ya, setia, luas, baik hati, why not? Kenapa tidak? Kenapa kamu tinggalkan? Tidak boleh. Pertahankan orang yang setia dan baik itu. Kecuali dia memang suka membuat masalah yang membuat kamu down atau membuat kamu merasa terluka. Silakan tinggalkan ya. Oke? Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi harian.
Bagaimana perasaan dia setelah tidak berkomunikasi dengan kamu? Berdasarkan tebar kartunya. Ada kehati-hatian dalam hubungan ini, entah kenapa. Ada perjalanan atau kesenangan hidup, ya, mencari kesenangan hidup. Ada juga sebuah kebijaksanaan di sini dan judgment, sebuah keputusan untuk tidak mencintai. Ya, sudah selesai hubungan ini. Belum selesai tapi sudah tidak ada cinta lagi. Belum selesai tapi tidak ada hubungan lagi. Dia sudah menjas. Ya, kalau tidak komunikasi dengan kamu gak masalah, kata dia gitu. Karena apa, hubungan ini cuma sebatas kesenangan dunia aja. Dia sudah berhati-hati menjaga hubungan ini, tetapi ternyata hubungan ini tidak pernah kamu jaga. Jadi sedianya dia ingin melepaskan kamu dan melepas cinta suci dia dari kamu. Dia lebih di sini kapnya terjungkir, ya, kapnya terbalik. Artinya dia sudah tidak menginginkan hubungan apapun dengan kamu kecuali hanya sebagai hubungan biasa, ya, kebijaksanaan aja. Hanya sebuah bentuk kebijaksanaan bahwa kalian pernah bersama, pernah bahagia bersama, tapi tidak untuk mencintai untuk ke depan. Dia sudah memutuskan untuk lebih berhati-hati berhubungan dengan kamu, ya. Hanya sebatas di sini ada the Hierophant, ya, ada Virgo. Ya, jadi hanya sekedar menjalin silaturahmi saja, tidak masalah. Dia sudah putus dengan kamu atau tidak komunikasi dengan kamu, dia memang sudah membalikkan cintanya yang kemarin cinta suci karena Allah, di sini sudah dibalik menjadi tidak ada cinta lagi, hanya sekedar bijaksana aja, komunikasi biasa, karena memang di sini dibentuk sebagai bimbingan tentang suatu hubungan gitu, tidak ada penyesalan atau apapun, ya. Itu yang dia rasakan. Dia tidak pernah menyesal sudah berpisah dengan kamu. Dia tidak pernah melakukan suatu keputusan, sudah selesai gitu. Ini hubungan di sini. Jadi dia sudah menyelesaikan hubungan ini. Hanya sebatas kebahagiaan dunia saja atau kebijaksanaan untuk tetap berkomunikasi dengan kamu, dan ini pun dilakukan oleh dia itu dengan penuh kehati-hatian agar tidak terjadi melukai lagi, tidak terjadi saling menyakiti lagi. Dia sudah banyak meminta bimbingan dari orang-orang yang lebih ngerti tentang suatu hubungan. Ada the Hierophant di sini, ya, ada Virgo. Seperti itu. Energi yang kuat adalah Virgo. Virgo itu adalah sebuah simbol kebahagiaan, kesetiaan, ya. Tapi di sini udah menjas, kebahagiaan itu udah ditutup. Dia sudah tidak mau berhubungan dengan kamu. Kalau kamu udah menutup komunikasi, ya udah, dia udah akan pergi gitu aja. Cuma dia masih menjalin hubungan dengan kamu itu sebatas komunikasi saja, tidak lebih, ya. Ini dilakukan dia dengan penuh hati-hati. File 4, ya. Jadi bagaimana perasaan dia setelah tidak komunikasi dengan kamu? Dia baik-baik saja dan dia sudah memutuskan untuk membalikkan cinta ini, ya, dari cinta suci menjadi tidak ada cinta lagi, ya. Seperti itu. Mungkin kalian latar belakangnya saling menyakiti, ya, di sini, ya. Ada yang tersakiti di sini hubungan ini. Jadi dia lebih baik meninggalkan kamu daripada nanti terulang masalah lagi. Dia dengan hati-hati mundur pelan-pelan meninggalkan kamu dalam hubungan cinta, ya. Tapi untuk hubungan komunikasi antara individu dan individu, manusia dan manusia, dia tetap menjalankan hubungan baik dengan kamu. Tapi bukan berarti dia masih mencintai kamu, bukan, ya. Ada yang dinamakan memaafkan itu tidak berarti dia akan memberi kesempatan kamu untuk diperlakukan lagi seperti kemarin itu, tidak. Gimana ya, memaafkan itu bukan berarti memberikan kesempatan dia untuk melakukan hal yang membuat kamu terluka lagi. Nah, di sini file 4, ya. Dia tidak masalah, ya, tidak komunikasi dengan kamu lagi, tidak berhubungan, karena memang dia sudah membalikkan kapnya. Kapnya sudah terbalik, sudah ada tidak rasa lagi, sudah ada tidak feeling lagi, sudah tidak ada feeling lagi. Yang ada cuma sebatas hubungan horizontal, manusia sama manusia gitu, umat dengan umat, tidak ada perasaan apa-apa. Jadi kalau kalian menanyakan bagaimana perasaan setelah tidak berkomunikasi dengan kamu, dia baik-baik saja. Justru dia akan lebih hati-hati menghadapi kamu gitu.
tidak seperti kemarin-kemarin. Ini udah dijudge ya, udah judgment, udah menjadi keputusan dia. Oke, file 4 sudah, semoga bisa menjadi pencerahan ya, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi. Segala sesuatu yang akan kita ucapkan atau kita lakukan harusnya dipikir terlebih dahulu, jangan sampai melukai satu sama lain ya. Kita ini hubungan horizontal, manusia dengan manusia itu seharusnya saling menghormati dan saling menghargai, bukan seperti ini ya. Di sini sekarang dia sudah tidak punya rasa apa-apa, cupnya sudah terbalik. Oke, edisi harian ya. Terima kasih sahabat semua sudah menonton video-video Gondes termasuk edisi hari ini juga ya. Dan semoga kita dipertemukan di edisi-edisi lainnya dalam keadaan perlindungan Allah, dalam kesehatan ya, dalam segala kebaikan-kebaikan, dijauhkan dari yang buruk ya, didekatkan pada kebaikan ya. Oke, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, pembelajaran, dan ambil yang positif, yang negatif buang saja. Ambil yang baik, yang kurang baik diperbaiki. Tetap semangat, tetap optimis dalam segala hal, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Anggap semua adalah rencana Tuhan, karena Tuhan mengetahui apa yang lebih baik buat kita, tetapi yang baik buat kita belum tentu baik buat Allah. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.